Dramatisasi kitab suci kisah tentang kebangkitan Kristus dipentaskan oleh OMK dari Paroki Salib Suci Mamba, diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 49. Pagi-pagi benar, ketiga perempuan pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Mereka kebingungan karena melihat kubur yang kosong. Ketiga perempuan itu nampak bingung karena kubur benar-benar kosong. Di mana mayat Tuhan kita? Lihat, yang ada hanya kain kafannya saja. Benar, mayat Tuhan. Benar, mayat Tuhan kita. Padahal kita sudah Ketiga perempuan itu semakin bingung. Tiba-tiba muncullah malaikat berpakaian warna putih. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Iya benar. Sekarang aku ingat. Ia pasti sudah bangkit. Ia sendiri pernah mengatakan seperti yang dikatakan malaikat tadi. Sekarang kita bertiga pulang dan ceritakan kepada murid-muridnya tentang kejadian ini. Baiklah, kita pulang. Kami telah pulang dari kubur Tuhan kita. Tetapi kami tidak menemukan mayatnya di sana. benar, mayat Tuhan. Benar, yang ada hanya malaikat dan menampakkan diri kepada kami. Iya benar. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Aku tidak percaya. Masa mayat Tuhan hilang dari kubur? Benar. Malaikat itu berkata kepada kami bertiga, katanya, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup dari antara orang mati?" Apa yang terjadi dalam mayat Tuhan? Apakah ada yang mencurinya? Benar, apa yang disampaikan oleh ketiga perempuan ini. Tuhan sungguh tidak ada di kuburnya. Aku sudah berusaha untuk mencari di sekeliling kuburnya, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Yang ada di kuburnya hanya kain kafannya saja. Tidak mungkin. Kami masih tidak percaya. Pasti kamu salah. Pokoknya kami tidak percaya. Dalam perjalanan ke Emmaus, saling silang pendapat di antara para murid dengan ketiga perempuan selalu menyisakan satu hal yang tidak dapat tuntas dipikirkan. Seribu tanya seputar peristiwa hilangnya mayat Tuhan terus bergema merasuki jiwa-jiwa fana para muridnya, hingga setiap derap langkah kaki mereka
tidak pernah lepas dari pembicaraan tentang peristiwa heboh itu. Yesus hadir kembali meyakinkan para pengikutnya dalam perjalanan ke Emmaus dengan menampakkan diri kepada kedua orang muridnya, Simon dan Kleopas, seperti berikut ini. Kira-kira apa yang terjadi dengan mayat Tuhan? Masa bisa hilang dari kubur? Aku sungguh tidak mengerti. Mungkinkah ada orang yang mencuri mayat Tuhan? Tetapi untuk apa orang nekat mencurinya? Ya, untuk apa mereka mencuri? Sungguh membingungkan. Ya, benar. Tetapi kalau dipikir-pikir, di mana ya mereka menyembunyikan? Mungkinkah dia sungguh-sungguh telah bangkit? Siapa kau? Apakah kamu sengaja mengikuti kami dan mendengarkan apa yang sedang kami bicarakan? Apakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana pada hari-hari belakangan ini? Apakah itu? Apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah nabi yang berkuasa atas pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan semua bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dahulu kami mengharap dialah yang datang untuk membebaskan bangsa kami. Beberapa perempuan telah mengejutkan kami. Mereka pergi ke Tuhan, tapi tidak menemukan mayat. Dan malaikat menampakkan diri kepada mereka dan berkata bahwa dia hidup. Beberapa teman kami juga telah pergi ke kubur. Dan benar apa yang dikatakan bahwa mayat Tuhan tidak ada di kubur. Hai kamu orang muda, betapa lamanya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mereka terus berjalan bersama Yesus. Hari mulai gelap dan mereka mendesak Yesus untuk menginap di kampung yang mereka tuju. Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Baiklah, aku akan tinggal bersama kalian. Memberi tumpangan kepada seorang asing mungkin merupakan suatu kebanggaan bagi Kleopas dan Simon. Perjamuan malam tentunya menjadi satu hal yang penting untuk kebahagiaan tamu yang tidak dikenal itu. Namun, sesuatu yang tak pernah dipikirkan terjadi. Di rumah penginapan di Emmaus, Yesus yang tidak mereka kenal itu tidak henti-hentinya meruntuhkan ketidakpercayaan Simon dan Kleopas dengan kembali melakukan hal yang sama pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Pada saat mereka makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuh yang dikorbankan kalian. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita? Perkataan-perkataannya juga sungguh meyakinkan kita kalau dia adalah Tuhan. Baiklah,
Sekarang kita pulang ke Yerusalem dan menyampaikan kabar gembira ini kepada teman-teman kita dan kepada semua orang muda yang percaya kepadanya atau percaya kepada Kristus. Ya, sebaiknya kita segera pulang ke Yerusalem. Di rumah tinggal mereka di Yerusalem, peristiwa kehilangan mayat Tuhan dan kehadiran orang yang tak dikenal memompa adrenalin Kleopas dan Simon untuk segera mewartakan apa yang mereka alami kepada murid-murid yang berada di Yerusalem. Dalam kesempatan itu, Yesus kembali menampakkan diri ketika para murid berkumpul dalam rumah mereka yang diliputi rasa takut, cemas, dan bingung. Bagaimana reaksi para murid terhadap kehadiran Yesus yang tidak mereka kenal? Kita saksikan dalam adegan berikut ini. Kami baru pulang dari Emmaus, dan apa yang dikatakan oleh perempuan itu benar. Apa yang terjadi di Emmaus? Apa yang kamu lihat di sana? Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan Dia telah menampakkan dirinya kepada kami. Benarkah Ia sudah bangkit? Benar. Ia juga berkata bahwa bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan? Bagaimana kamu tahu bahwa Ia adalah Tuhan? Pada saat kami makan bersama dengan Dia di penginapan di Emmaus, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada kami. Setelah itu, Ia menghilang dari hadapan kami. Siapa dia? Jangan-jangan dia orang yang menyamar diri dari Tuhan, ataukah dia? Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati? Adakah padamu makanan di sini? Ini ada ikan. Silakan. Inilah perkataan yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Nabi dan kitab Taurat Musa dan Mazmur. Sudahkah kamu percaya kalau aku adalah Tuhan? Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu semua adalah saksi dari semuanya ini. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tetap tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Sebelum aku meninggalkan, dengarkanlah hai anak-anak, orang muda Katolik di Kepanborong. Bangkitlah dan wartakanlah keselamatan, karena aku membutuhkan. Hanya dengan mata iman, kita dapat meyakini bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Dengan mata iman pula, Yesus yang bangkit dari kematiannya dilihat dan diyakini sebagai Tuhan dan Kristus. Sebab iman itulah yang mendatangkan keselamatan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jika kamu meyakini dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percayalah, wahai orang muda Katolik, bahwa Yesus sungguh telah bangkit dan dari antara orang mati. Bangkitlah orang muda Katolik, Tuhan memerlukan. Sekian dan terima kasih.